Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya minta waktunya Pak sebentar Pak untuk edisi wawancara dalam kegiatan PPG ini Pak, di mana mengeksplorasi tentang masalah saya Pak. Yang saya identifikasi ada dua masalah yang saya identifikasi. Yang pertama adalah tentang motivasi belajar siswa, yang kedua adalah tentang kurangnya nilai siswa terhadap pelajaran seni musik tradisional. Nah itu Pak, saya kira Pak. Itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan ke Bapak ya. Nah sekiranya mohon penjelasan dari Bapak, jawaban dari Bapak yang saya butuhkan ya Pak ya, untuk memperkuat analisis saya. Oke. Nah saya perkenalkan dulu ini Pak Dam Yatus. Kebetulan beliau ini adalah pemangku adat juga di sini ya, orang yang istilahnya ya sebagai pemuka adat ya Pak ya, adat Dayak. Kebetulan juga sebagai guru di tempat saya mengajar di SMA Negeri 7 Singkawang ya Pak Ibu. Beliau ini termasuk panutan saya juga ya, tapi biarpun jangan lihat tuanya tetapi aktifnya luar biasa Bapak Ibu, sangat jadi panutan saya beliau ini. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke, dengan pertanyaan yang pertama nih Pak yang saya akan lemparkan ke Bapak. Yang pertama itu, apa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa pada materi seni tradisional, Pak? Baik, terima kasih Pak Pardi. Selamat siang untuk Bapak pendamping Pak Pardi. Ya, siap. Baik, saya berikan penjelasan tentang apa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa pada materi seni tradisional. Yang pertama, faktor internal. Sebab di situ perlu kita garis bawahi, kalau kita bicara tradisional di era teknologi sekarang, itu salah satu mungkin kata-kata tradisional ini yang menyebabkan semangat peserta didik itu menjadi lemah. Sebab karena kita bicara tradisional ini, nah itu persoalan. Kemudian kita bicara faktor eksternalnya, faktor luarnya. Kenapa? Karena sepertinya kata tradisional itu sudah tergerus oleh era globalisasi, era teknologi. Itu menurut saya. Itu faktor penyebab internal dan eksternalnya. Segala sesuatunya terpulang kembali kepada personalnya. Tentu didukung oleh lingkungan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Tetapi pada kenyataan sekarang ini memang hal itu dipengaruhi oleh dua faktor itu, yaitu karena kata tradisional itu sudah anggapan mereka itu sudah jauh tertinggal. Nah, faktor eksternal karena dihadapkan dengan teknologi globalisasi yang sekarang mudah mengakses, mengeksplorasi, mengeksploitasi pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, sehingga mereka kurang meminati Pak ya. Oke Pak, itu untuk jawaban yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Oke, yang kedua itu bagaimana solusi agar siswa termotivasi dalam mempelajari musik tradisional Pak? Tentu kita harus belajar dari pengalaman luar. Misalnya musik-musik tradisi modern itu bagaimana bisa merasuk ke anak-anak sekarang yang mengerus nilai tradisional itu. Nah, maka faktor pembelajaran itu tentu diadopsi oleh pendidik, sehingga dengan demikian maka siswa itu bisa termotivasi. Itu pertama. Ya. Yang kedua, pendidik itu menjelaskan kenapa itu pentingnya kita mempelajari, mendalami tentang musik tradisional. Karena nilai jualnya pada era globalisasi teknologi canggih sekarang itu dimungkinkan untuk lebih tinggi nilainya begitu. Itu yang kedua. Kira-kira begitu jawaban dari Pak Dam untuk yang kedua ya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan ketiga ini. Oke Pak, model pembelajaran inovatif seperti apa yang tepat dalam mempelajari materi musik tradisional? Menurut saya itu kita langsung pada actionnya.
action Pak. pada kegiatannya, terutama mungkin sekali-kali waktu Bapak sebagai guru pendidikan seni itu mungkin kunjungan ke tempat-tempat kegiatan masyarakat lokal yang berhubungan dengan musik tradisional, ke tempat-tempat tempat-tempat latihan itu, sanggar-sanggar begitu. Sanggar ya, oke, sanggar. Latihan di sana mungkin Bapak sebagai pendidik akan mengajak langsung, karena dengan demikian maka mereka akan lebih termotivasi untuk itu, karena kita tidak bisa bicara hanya teori saja. Teori boleh, tetapi lebih banyak pada praktiknya, sehingga mereka di situ akan termotivasi untuk melihat, tentu dimodifikasi dengan situasi saat ini. Itu menurut saya untuk memotivasi peserta didik agar mereka antusias untuk mempelajari, mempraktikkan seni musik tradisional. Oke Pak ya. Berarti kalau misalnya kita kalau itu kan kita kan melibatkan sanggar Pak ya. Iya. Berarti kalau sanggar itu juga memang, karena memang pertama faktor kita di sini kita tidak punya fasilitas pendukung untuk mempraktekkan ataupun untuk dalam arti mengeksplorasi untuk materi musik tradisional ini. Nah, karena sarana dan prasarananya memang masih belum mendukung. Nah, itu dia, belum tersedia bahasanya. Tapi lambat laun itu akan menjadi PR kita ya Pak ya. Karena dalam arti kita tidak anggaplah bahwa sanggar itu menjadi preferensi kita Pak ya. Tapi nanti untuk actionnya secara langsung, di mana kita bisa memanfaatkan fasilitas sekolah yang memang bisa membantu minat dan bakat siswa ya Pak ya, untuk mengenali musik tradisi. Oke Bapak Ibu, sekiranya mungkin di situ saja Pak ya, hanya beberapa pertanyaan saja. Tapi boleh saya tambah? Boleh Pak, silakan Pak. Untuk mengeksplorasi kegiatan pembelajaran musik tradisional di sekolah kita ini kan ada kegiatan bulan bahasa, ada namanya pentas seni. Itu salah satu untuk menggali panggung-panggung anak untuk tampil dalam rangka mendorong memotivasi siswa untuk menampilkan seni tradisional daerah seperti terasa itu. Iya Pak, betul sekali itu. Memang akhirnya kita butuh actionnya ya Pak ya, untuk produknya yang kita butuhkan. Dan semoga saja nanti dengan adanya analisis seperti ini ataupun permasalahan seperti ini, kita dapat memperbaiki tatanan yang ada ya Pak ya di sekolah kita. Jadi siswa itu lebih mencintai musik tradisi, walaupun memang mereka ya tidak, yang namanya hak mereka ya Pak ya. Kalau mereka menyenangi dalam arti satu aliran ataupun satu bidang, itu udah kembali ke mereka, kembali ke individu masing-masing. Semoga intinya yang kunci utamanya di sekolah ini adalah lebih memperkenalkan musik tradisi, menjaga Pak ya budaya yang ada. Nah itu dia. Oke, ada lagi kira-kira Pak? Sudah, oke. Oke, kita merasa cukup wawancara hari ini ya. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf ya Pak Ibu. Sekiranya mohon dikoreksi saja apa yang kurang. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya Pak Ibu ya di channel saya ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, ini bertemu lagi dengan saya di sesi wawancara dengan siswa. Nah, ini siswa saya perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Holly Cinta Christian dan saya salah satu murid Bapak Fardi. Nah, ini termasuk siswa juga yang cerdas Bu. Tapi walaupun belum di bidang saya tidak ya Bu, tapi makanya dari beliau ini saya mau bertanya juga dari dia nih, mau bertanya tentang kenapa tentang kenapa kurangnya motivasi belajarnya, kenapa rendahnya nilainya, gitu. Kira-kira begitulah permasalahan. Oke ya Holly, nah yang saya tanyakan kita langsung saja ya Holly ya. Oke, kita langsung saja Ibu dengan pertanyaan pertama ya. Apa penyebab motivasi belajar siswa rendah pada materi seni musik tradisional?
Oke, menurut saya Pak, yang menjadi penyebab rendahnya siswa itu kurang menyukai musik tradisional bagi pembelajaran itu yang pasti satu, minatnya yang kurang. Apalagi di zaman now ini ataupun zaman modern ini, kebanyakan alat musik tradisional sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada alat musik modern. Apalagi setiap anak muda zaman sekarang itu lebih hobi bermain alat musik modern, dan pada akhirnya siswa ataupun anak muda zaman sekarang itu semakin menurun untuk menyukai alat musik tradisional, sehingga dalam pembelajaran pun siswa merasa nggak tertarik gitu loh Pak. Iya ya, kurang maksimal jadinya ya. Iya. Oke, jadi memang benar adanya bahwa pada fase ini nih, anak zaman sekarang ataupun anak milenial di abad 21 ini ya, memang banyak sekali ya referensi-referensi yang Iya. memang membuat mereka itu lebih tertarik karena lingkungan biasanya, karena lingkungan yang mungkin kurang untuk memperkenalkan musik-musik tradisi ya, kurang mengajak mereka, merangkul mereka untuk mencintai musik-musik tradisinya ya kan. Ya, Ya betul. Nah, salah satunya itu Bu. Nah, jadi kurangnya motivasi terhadap pelajaran seni musik tradisional ini ya karena mereka lebih senang ke musik modern. Nah, dianggap bahwa musik tradisional tadi apa ya, ketinggalan ya, Iya, ketinggalan zaman bagi zaman. mereka itu. Iya, dan saya ingin menambahkan Pak, iya. yang kedua ini karena alat musik tradisional ini sudah jarang biasanya diproduksi gitu, jadi untuk pengedarannya sedikit sehingga ketertarikan seperti tadi itu berkurang. Seandainya banyak produksinya dan juga banyak pengajarnya, kemungkinan siswa itu pasti akan tertarik. Iya, tergantung berarti teknis ya, model atau metode ataupun metode pembelajarannya ya. Ya, Oke, yang bisa membuat daya tarik siswa ya untuk membuat siswa tertarik untuk mempelajari musik tradisi itu sendiri. Dan berarti tergantung dari gurunya, seinovatif apa gurunya untuk memperkenalkan musik tersebut. Ya, bukan berarti kalau kamu intinya orang yang menyenangi musik tradisi tidak saya kurang ya, kurang ini salah satu kurang. Jadi kalau ke efektivitas ya, ke materi itu ya pasti tetap menurun, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira tadi juga kalau saya anggap pun dari 3 pertanyaan saya tadi, ada 3 pertanyaan yang saya lemparkan tadi pun kayaknya sudah mewakili ya. Tadi solusinya juga bagaimana tadi juga sudah disebutkan ya dia. Nah, solusinya tadi udah bilang tuh tetap teknik gurunya solusinya. Nah, gitu ya mulia. Dan teknik gurunya, cara bagaimana kita memperkenalkannya supaya mereka terbiasa, mereka menyenangi. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih sebenarnya. Ada pertanyaan ketiga, apa penyebab nilai siswa tidak maksimal dalam materi seni musik tradisional? bila siswa tidak maksimal pada materi musik tradisional. Karena apa? Menurut saya nilai Kurang baca kali ya? ya Iya, materi yang diberikan jadi kurang dipahami ya. kurang dipahami. Ya, oke, Siswa betul. di masa sekarang nggak hobi itu membaca. Iya, betul. Harusnya memang literasinya memang harus kita perjuangkan ya. Iya. Kita untuk teknis literasinya. Berarti memang masalahnya di literasi atau minat baca. Minat baca siswa. Berarti masalahnya kendalanya cuma di situ ya, bukan berarti penyebab nilainya tadi kan. Kalau ada materi ini mesti berarti di masalah itunya. Oke. Ini bisa jadi PR kami, Pak Ibu, PR saya terutama sebagai bidang studi, supaya gimana caranya supaya siswa saya itu kenal dengan musik tradisional, menyukai, mencintai musik tradisional daerah setempat sini. Di sini terutama musik daerahnya itu ya musik Dayak, nah, bahkan mereka saja untuk mengenal jenis alat musik tradisi, apalagi cara bermainnya itu minim sekali. Ya kan, minim sekali. Saya juga Padahal sehari-hari kalau di sini itu banyak sekali ya pertunjukan, biasanya kalau ada acara kegiatan naik dango ya. iya. Nah, terus acara apa lagi tuh, bersam-sam. Nah, Biasanya masih menggunakan alat-alat musik.
ya kan iringan musik biasanya untuk ritual-ritual tersebut. Nah jadi karena mereka minum, karena itulah mereka itu ya hidupnya di era zaman sekarang itu ya daya tariknya itu kurang gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak suka musik, mereka suka musik ya, cuman genre yang berbeda. Nah itu saja Ibu ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk sesi wawancara yang kali ini. Holly, terima kasih Sama-sama, atas Pak. waktunya. Saya terpaksa minjam dia Bapak Ibu, minjam dia waktu dia sebentar, padahal dia lagi proses pembelajaran, saya pinjam sebentar saja. Nah, oke, nah, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan nanti dari sekarang, dari hasil wawancara kita, kamu nanti mulai menyenangi, mencari tahu ya. Oke, terima kasih Holly. Sama-sama Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Oke.